surat An-Nur, surat Al-Furqan. Semua suratnya pakai bismillah. Hanya tentu bismillahnya bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismil abi al-kalimah ar-ruh al-ilah al-wahid al-auhad. Misalnya dia bikin surat Al-Qadar. Kalau surat Al-Qadar kita inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia bikin lagi surat Al-Qadar inna anzalnahu bil haqqi fi wamdatil fajri fi saatil qadri nuron nidolin wa hudalinas fi kulli asrin furqanun haqqun wa hukmun adlun fi kulli amrin. Ini surat Al-Qadar palsu. Ada juga yang dia bikin nama suratnya hampir mirip dengan nama surat di Quran tapi isinya beda. Misalnya ada surat Al-Kafirin. Ada nggak di Al-Quran surat Al-Kafirin? Ada nggak Pak di Al-Quran surat Al-Kafirin? Nggak ada. Yang ada Al-Kafirun. Kalau anak kita tidak diajari Quran, nanti dia ketemu dengan surat Al-Kafirin. Inilah yang benar. Tidak ada di Quran. Kemudian ada lagi surat Al-Munafikin. Ada nggak surat Al-Munafikin? Yang ada Pak? Al-Munafikun. Ada lagi surat Al-A'la'i. Tidak ada. Yang ada? Allah. Ada suratul Asmaul Husna. Ada nggak surat Asmaul Husna? Nggak ada. Asmaul Husna ada di Quran tapi bukan nama surat. Nah, ini surat Al-Qadar palsu ya, Quran palsu yang ditulis oleh Anisoros. Itu Anisoros waktu dialog dengan Ahmad Didat, baru dengan Ahmad Didat, belum dengan Abu Didat, bapaknya ya. Kalau ini kan bapaknya, Pak ya. Nah, disinilah akhirnya Anisoros bikinlah Al-Quran palsu. Nah, sementara kemarin ada seorang yang namanya Niko Jokipli ngaku katanya dia dulunya Islam. Bikin buku, 2 judul bukunya. Niko Jokipli ngaku orang Minang, dulunya jadi dari Islam, lalu jadi pendeta. Dia diundang dalam kesaksiannya. Kebetulan kami mengundang beliau karena beliau membawa saudara-saudara kita di Bandung, anak-anak kecil dibawa dengan ibu-ibunya, suami-suaminya pada hari Jumat tentu kerja, yang Jumatan-Jumatan, istrinya dibawa pergi sama anak-anaknya ke satu tempat, ke satu villa, di situ ada kolam renang. Katanya di Quran ini ada sibgah, artinya celupan. Jadi ibu-ibu sama anak-anak sekarang mau saya celupkan, dicelupin Pak di kolam tuh. Jadi dicelupin, bayangkan orang ngebaptis orang pakai bahasa Quran, sibgah. Ada bukunya. Setelah ada bukunya, saya pelajari, ada nomor teleponnya. Alhamdulillah. Begitu telepon, Pak, kami mau mengundang Bapak. Alhamdulillah, hadir beliau. Tolong memberikan kesaksian, Pak, pengalaman Bapak. Kan Bapak ini orang Minang, apalagi Bapak menguasai Quran. Walaupun saya simak, baca Qurannya dia membaca Latinnya ini. Kan ketahuan, Pak, kalau baca Latin itu. Karena kalau Quran itu, kalau dibaca Latinnya beda dengan baca Qurannya. Hasilnya akan berbeda. Hanya dia jelaskan bahwa ternyata setelah saya baca Quran, kata dia ternyata di Quran itu Nabi Muhammad itu tidak menjamin keselamatan, malah minta disolawatkan oleh umatnya. Bagaimana menjamin umatnya, sementara dianya saja minta disolawatkan oleh umatnya. Nah, ini kata dia. Kemudian juga saya baca waktu di dalam surah Al-Fatihah, di situ ada ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Ternyata jalan lurus katanya ajarannya Isa Al-Masih. Di dalam surat Al-Imran ayat 45, Isa Masih itu wajihan fid dunya wal akhirah, dia kuasa di dunia dan di akhirat. Wajihan itu bukan berkuasa, artinya mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kenapa mulia di dunia? Nabi Isa itu bukan sebagai anak pezina seperti tuduhan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi menuduh Maryam sebagai wanita pezina. Jadi di sini dipelintirkan. Saya bilang, Pak, saya hanya satu saja tanya sama Bapak. Ini kebetulan juga ada Injil bahasa Minang, Pak. Tolong Bapak lihat di Matius 17 ayat 21. Tolong dibaca, Pak. Dibaca ayat 22. Saya hanya minta kepada Bapak pendeta ini baca ayat 21. Kok dibaca ayat 22? Rupanya Pak pendeta bingung, ayat 21-nya kosong, Pak. Jadi ada nomor ayatnya doang. Loh, bagaimana kok firman Tuhan kok nomor ayatnya aja? Kok nggak ada kalimatnya? Akhirnya, kalau Alkitab saya nggak begini, ini bukan Alkitab saya. Memang saya nggak punya Alkitab, Pak. Orang Islam tuh punya Quran aja. Ini yang punya, yang bikin bukan orang Islam, Pak. Dibuka di tempat dia, rupanya ayat ini dikurungin. Nah, saya tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, ayat ini dikurungin. Kenapa dikurungin? Dia bingung sendiri. Setelah bingung, saya kasih tahu, Pak. Kalau mau saya kasih tahu, Pak. Ayat ini, nih, ada catatan kaki. Ayat ini tidak asli. Kalau ayat ini tidak asli, berarti ayat ini palsu.
Udah pusing dia. Akhirnya baru ditanya, kan Bapak dari Minang. Kalau dari Minang, kebetulan ada juga yang hadir ini Pak mantan Kapolda Sumbar. Nah, banyak juga orang Minang yang hadir. Nah, kalau memang Anda orang Minang, sukunya apa? Lalu datuknya siapa? Pokoknya saya ini Minang Pak. Itu yang rumah makan sederhana itu keluarga kami semua. Ini yang ditanya itu sukunya apa? Bukan rumah makan ya. Nanti kalau mau buka puasa boleh di rumah makan ya. Nah ini lihat sukunya apa Bapak? Datuknya siapa? Kebetulan saya ini datuk, kata Pak Jenderal ini. Saya ini datuk. Akhirnya baru dia ngomong, suku saya Mandailing. Oh Mandailing bukan Minang Pak. Dan ukuran Minang bukan rumah makan. Nah kalau Bapak sebetulnya mau ikut, benar-benar Pak, kalau mau ikut ajaran Isa Al-Masih, Bapak itu harusnya tetap Islam. Coba kalau Bapak lihat di sini. Isa Al-Masih itu berdoa kepada Allah. Dalam Injil Markus pasal 4 ayat 10. Jadi dia berdoa kepada Allah. Nabi Isa itu. Kalau dia Tuhan masa dia berdoa kepada Allah. Bahkan di Alkitab ini Nabi Isa ini puasa. Kalau kita puasanya selama 1 bulan, Nabi Isa di sini diterangkan di Matius 4 ayat 2, salamo ampe hari, ampe 10 hari, ampe 10 malam, Isa Al-Masih bapuaso. Jadi Isa Masih berpuasanya 40 hari 40 malam. Cuman kalau seorang puasa kita 40 hari 40 malam, kita tidak akan mampu Pak, bisa-bisa meninggal dunia kita ini ya. Makanya umat Muhammad itu 1 bulan saja. Nah ini akhirnya kesimpulannya dia udah pusing sendiri, pulangnya nggak mau diantar padahal tadi dijemput, biarlah kami pulang sendiri katanya. Nah, ini kalau Quran sudah jamin Pak, makanya Quran itu saya bilang Pak kami tidak bisa terima kalau ini firman Tuhan karena sudah bercampur aduk. Bagaimana ada firman Tuhan ceritanya ada Nabi Adam dengan Siti Hawa ngumpet di balik pohon. Nah, itu seperti anak kecil main petak umpet. Nah, sampai saya beri gambaran. Nih Pak, saya bilang Pak Pendeta, saya tidak bisa nerima. Kalau di sini ada kisah Nabi Daud lagi berada di suatu istana, lihat ke bawah ada wanita yang sedang mandi lagi telanjang. Kata Daud, siapa dia? Itu Batseba istri Uria. Panggil dia kemari. Saya dipanggil oleh Daud, Batseba dihamili, akhirnya mengandung. Lahirlah namanya Salomo yang dalam Islam Nabi Sulaiman. Mana mungkin Nabi Sulaiman hasil perzinahan? Nah oleh Quran dikoreksi. Lihat surat Al-Maidah 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima sawakanu yang tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel lewat lisan Daud dan Isa putra Maryam yang demikian itu kata Allah karena mereka melampaui batas. Ini dikoreksi oleh Quran. Nah kalau di Alkitab Bapak Lut berzina dengan anak kandungnya sendiri, Nabi Nuh mabok-mabok sampai telanjang bulat, kemudian juga Harun membuat patung sapi dari emas. Oleh Quran semua dikoreksi. Saya tunjukkan ini